Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan ke tepi desa. Setelah melewati deretan rumah-rumah penduduk, tibalah Abu Nawas di lahan yang kosong dekat makam keramat. Saat itulah dirinya melihat seorang pemuda yang sedang duduk termenung seorang diri. Abu Nawas pun segera menghampirinya. Abu Nawas kemudian duduk di samping pemuda tersebut. Dia melihat di hadapan pemuda tersebut ada gelas yang berisi air yang masih penuh. "Hai pemuda, sedang apa kau di sini? Kenapa minum kopi sendirian?" tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya melihat sejenak ke arah Abu Nawas, namun tidak menjawab. Pandangannya terlihat kosong. "Hei pemuda, kamu dengar tidak pertanyaanku tadi?" tanya Abu Nawas lagi. "Pergilah dari sini, jangan mendekat, dan jangan mencampuri urusan orang lain," jawab pemuda tersebut. "Loh, bukan begitu. Tadi aku melihat kamu duduk sendirian di daerah yang sepi, tidak ada orang. Nanti kalau ada orang yang jahat bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Biarlah, aku sudah bosan hidup. Aku hanya ingin mengakhiri hidupku yang tidak berguna ini dengan minum racun," jawab pemuda tersebut. Abu Nawas sejenak terperangah mendengar jawaban pemuda tersebut. Namun, sejurus kemudian dia berkata, "Oh, kamu mau minum racun? Kok dari tadi hanya dipandangi saja? Segera saja diminum racun itu," jawab Abu Nawas sambil menatap wajah pemuda yang duduk di sampingnya. Mendengar perkataan Abu Nawas, pemuda tadi nampak terkejut dan memandang Abu Nawas dengan tatapan keheranan. "Apa sebenarnya kau takut mau bunuh diri? Jangan khawatir, kalau kamu takut, akan aku temani. Aku minum separuh racunnya," kata Abu Nawas. "Jangan ikut campur, pergilah kau dari sini," bentak pemuda tersebut. "Baiklah, karena kamu menyuruhku pergi, aku akan ikut pergi bersamamu ke alam setelah mati," balas Abu Nawas. Pemuda, aku punya anak dan istri yang sangat mencintaiku. Kalau kita berdua minum racun, dan ternyata hanya aku yang mati, bagaimana?" Pemuda itu pun terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Abu Nawas. "Kamu mau menanggung rasa bersalah seumur hidupmu, melihat penderitaan anak dan istriku karena aku telah mati?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku tidak mau berurusan dengan hal-hal seperti itu. Maka aku minta, pergilah kamu dari sini. Jangan campuri urusanku," kata pemuda. "Tidak bisa, karena aku telah melihatmu. Tentu aku akan berusaha untuk menyelamatkanmu. Meskipun mati adalah risiko yang harus kutanggung," jawab Abu Nawas. "Kamu kira semua urusan sudah selesai jika kamu telah mati? Urusan di dunia mungkin bisa kau tinggalkan, tapi bagaimana pertanggungjawabanmu dengan Allah?" tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya diam membisu 1000 bahasa. Dia menatap dengan pandangan memelas ke arah Abu Nawas. Niat untuk mengakhiri hidupnya sudah terbang entah kemana. "Bersyukurlah bahwa kamu diberi kehidupan oleh Yang Maha Hidup.
dan matilah di jalannya, kata Abu Nawas. Mengakhiri hidup adalah tindakan pengecut. Ketahuilah, setelah nyawamu terbang, kamu justru akan disiksa oleh siksaan yang tidak terbayangkan pedihnya. Semua siksaan di dunia ini mungkin belum ada apa-apanya dengan siksaan yang akan kau terima nantinya. Kamu mungkin pernah merasakan sakit terbakar karena api dunia, tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit yang akan kau terima jika engkau mengakhiri hidupmu, kata Abu Nawas. Pemuda itu pun semakin terpana dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Air matanya terlihat mulai menetes membasahi pipi. Ditendangnya gelas yang berisi racun sehingga tumpah. Maafkan aku, isak pemuda tersebut. Jangan meminta maaf kepadaku, tapi bertobatlah. Minta ampun kepada yang maha pemberi ampunan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Pemuda itu kemudian menangis sejadi-jadinya. Air matanya mengalir deras. Semua problem kehidupannya seolah ikut terbawa keluar bersama air matanya. Sementara itu, Abu Nawas hanya memandanginya. Dia membiarkan pemuda tersebut untuk meluapkan emosinya. Setelah beberapa saat, tangis pemuda itu pun mereda. Kemudian, Abu Nawas bertanya, "Sebenarnya, apa yang membuat kamu ingin mengakhiri hidup?" Sambil mengusap air matanya, kemudian pemuda tersebut menjawab, "Aku merasa gagal menjalani hidup ini. Semua yang kulakukan terasa sia-sia. Aku telah mencoba berbagai macam cara untuk mendapatkan uang, tapi entahlah, rasanya Allah tidak berpihak kepadaku. Orang-orang juga tidak ada lagi yang menyayangiku. Allah tidak pernah menguji hambanya jika dia tidak mampu melewatinya. Allah itu sudah menakar semuanya. Semua hanya butuh waktu dan kesabaran. Lihatlah hewan cicak. Dia tidak punya sayap, tapi makanannya adalah hewan-hewan yang bisa terbang. Namun cicak tetap bisa makan dengan berbagai cara menangkap mangsanya. Allah telah mempersiapkan semuanya, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika kamu merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyayangimu, ingatlah Allah, karena Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak pernah kenal lelah menyayangi makhluknya. Cobalah, mulai sekarang, kamu menebarkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk ciptaannya. Jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan meskipun itu berat, kata Abu Nawas panjang lebar. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sinar mata pemuda tersebut kembali menyala. Perlahan emosinya pun mulai tertata. Berulang kali dirinya menghela nafas dan beristighfar. Untuk saat ini, kamu lebih baik jangan sendirian. Berbaurlah dengan banyak orang, karena di antara orang-orang tersebut, kamu bisa menebar kebaikan, kata Abu Nawas. Sekarang, lebih baik kamu pulang, kembali ke rumahmu dan bertobatlah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai jalani kehidupan dengan lebih baik, kata Abu Nawas. Pemuda tersebut kemudian bangun dari duduknya dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.